Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Hadid dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saat ini saya akan membahas rangkuman dari pertemuan ke-7 yang membahas tentang aliran Qadariyah. Jadi di tengah peradaban teologis awal Islam muncul sebuah kelompok yang mengangkat isu paling mendasar tentang manusia. Apakah kita benar-benar bebas memilih, atau semua sudah ditentukan Allah sejak azali? Kelompok ini dikenal sebagai Qadariyah, dan jawaban mereka atas pertanyaan itu membuat mereka berbenturan keras dengan mayoritas umat Islam. Qadariyah itu muncul pada akhir abad pertama Hijriah, di masa pemerintahan Bani Umayyah. Tokoh yang dianggap sebagai pelopornya adalah Ma'bad al-Juhani. Wafatnya itu pada tahun 80 Hijriah, seorang tabi'in dari Basrah. Ia mulai menyebarkan gagasan bahwa manusia memiliki kehendak bebas penuh atas perbuatannya, bukan Allah yang menentukan. Jadi gagasan ini konon juga dipengaruhi oleh seorang tokoh bernama Susan dari Irak, yang sebagian sejarawan duga berasal dari tradisi pemikiran non-Islam. Qadariyah berasal dari kata qadar, takdir atau kemampuan. Namun ada perdebatan menarik di sini. Sebagian ulama menyebut mereka Qadariyah justru karena mereka menolak qadar Allah atas perbuatan manusia. Mereka berpendapat bahwa manusialah yang sepenuhnya menciptakan perbuatannya sendiri. Allah tidak ikut campur dalam pilihan-pilihan manusia. Inilah yang membuat lawan-lawan mereka menyebut mereka sebagai Majusi Islam, karena dianggap memisahkan kekuasaan Allah dari urusan manusia. Kemudian 3 ajaran utama Qadariyah. Yang pertama itu kehendak bebas mutlak manusia. Manusia adalah pencipta perbuatannya sendiri, atau khalik af'al. Allah tidak menentukan apakah seorang akan taat atau bermaksiat. Manusia sendirilah yang memutuskan sepenuhnya. Yang kedua, penolakan terhadap ilmu azali Allah atas perbuatan manusia. Sebagian ekstrim dari mereka berpendapat bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan manusia sebelum manusia melakukannya. Karena jika Allah sudah tahu, berarti manusia tidak benar-benar bebas. Ketiga, keadilan Allah sebagai landasan. Argumen mereka sebenarnya dimotivasi oleh keadilan. Jika Allah yang menentukan semua perbuatan manusia, lalu mengapa manusia dihukum? Mereka menganggap takdir total bertentangan dengan keadilan Tuhan. Kemudian tokoh-tokohnya itu adalah Ma'bad al-Juhani, adalah pelopor utama yang akhirnya dihukum mati oleh Hajjaj bin Yusuf karena terlibat pemberontakan. Kemudian ada Ghailan ad-Dimashqi meneruskan gagasan ini di Damaskus dan menyebarkan secara lebih luas. Ia pun akhirnya dihukum mati oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pemikiran Qadariyah kemudian bertemu dan melebur dengan aliran Mu'tazilah yang meneruskan gagasan kehendak bebas dalam bungkus yang lebih sistematis dan filosofis. Qadariyah adalah cermin dari pergulatan manusia dengan pertanyaan yang tidak pernah usang, antara kebebasan dan takdir, antara kuasa Tuhan dan tanggung jawab manusia. Mereka tidak bertahan lama sebagai kelompok mandiri, namun gagasan mereka hidup terus dalam Mu'tazilah, dalam filsafat Islam, dan dalam pernyataan-pernyataan yang masih kita ajukan hingga hari ini. Mungkin sekian sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.